Hukum pewarisan sifat. Studi empirik tentang pewarisan sifat dipublikasikan oleh Gregor Mendel, seorang ahli botani dari Austria, pada tahun 1866. Dalam studinya, tercetuslah hukum tentang genetika yang bermuara pada hukum pewarisan sifat pada makhluk hidup. Hukum pewarisan sifat terdiri dari dua bagian, yaitu hukum pemisahan atau segregasi yang menjadi hukum pertama Mendel, dan hukum penggabungan secara bebas atau asortasi bebas yang menjadi hukum kedua Mendel. Dalam percobaannya, Mendel melakukan dua jenis persilangan. Pertama, Mendel menyilangkan kacang kapri dengan satu sifat beda yang dikenal dengan persilangan monohibrida. Dan kedua, ia menyilangkan kapri dengan dua sifat beda yang dikenal dengan persilangan dihibrida. Sebelum kita lanjut membahas tentang hukum pewarisan sifat, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Persilangan monohibrida. Pada penelitian pertama, Mendel menyilangkan kapri berbunga ungu dengan kapri berbunga putih. Ternyata, seluruh keturunan pertama berbunga ungu. Namun, ketika keturunan tersebut disilangkan dengan sesamanya, keturunan kedua memiliki perbandingan 3 berbunga ungu dan 1 berbunga putih. Berdasarkan hasil persilangan yang dilakukannya, Mendel mengemukakan salah satu rumusan hukum pewarisan sifat yang disebut hukum pertama Mendel, atau disebut juga sebagai hukum segregasi. Hukum segregasi menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet, terjadi segregasi atau pemisahan alela secara bebas dari diploid menjadi haploid. Misalnya, genotip suatu tanaman U besar U kecil, maka genotip yang dibentuk akan membawa gen U besar dan gen U kecil. Persilangan dihibrida. Dalam percobaan selanjutnya, Mendel mengawinkan dua kacang kapri yang memiliki dua sifat berbeda atau dihibrida. Kemungkinan hasil persilangan kedua jenis kacang tersebut akan menghasilkan kacang kapri yang berbiji bulat dan berwarna kuning dengan genotip BBKK. Namun, jika keturunan pertama tersebut disilangkan kembali satu sama lain, maka kemungkinan keturunan kedua akan menghasilkan jenis kacang kapri dengan perbandingan 9 untuk jenis bulat kuning, 3 untuk jenis bulat hijau, 3 untuk keriput kuning, dan 1 untuk keriput hijau. Berdasarkan hasil yang tampak pada keturunan kedua atau F2 ini, Mendel menyimpulkan bahwa pada saat pembentukan gamet, alela atau variasi gen yang menentukan karakter-karakter berbeda dapat bergabung secara bebas satu sama lain. Kesimpulan ini menjadi hukum pewarisan sifat berikutnya yang dikenal sebagai hukum kedua Mendel, atau disebut juga sebagai hukum penggabungan bebas.
Sekian dulu video singkat tentang hukum pewarisan sifat. Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda.